Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang ada. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, membekali kehidupan kita. Kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-107. Kita baca sama-sama pada ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, tema kita malam hari ini dari pembacaan kita Mazmur 107 adalah bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 107 ini merupakan ucapan syukur dari umat Tuhan atas pertolongannya yang membebaskan, menebus mereka dari pembuangan di Babel. Puji Tuhan Bapak Ibu, tentu Mazmur ini ditulis setelah masa pembuangan umat Tuhan, umat Israel di Babel ya. Dan kenapa Mazmur ini ditulis? Untuk mengingatkan kembali tentang kasih setia Tuhan kepada umatnya yang telah menebus, membebaskan mereka dari perbudakan di Babel. Saya bacakan ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 2 dan 3, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Puji Tuhan, inti dari Mazmur 107 ini adalah mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang terus-menerus Tuhan nyatakan kepada umatnya. Ya, meskipun umatnya Bapak Ibu melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan, tetapi mereka menerima kasih setia Tuhan, mereka menerima pertolongan Tuhan ya. Itu semua karena belas kasihan Allah di dalam kehidupan mereka. Sesuai judul kita malam hari ini yaitu bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bangsa Israel, umat Tuhan ya, dalam pasal 7 ini adalah ungkapan-ungkapan di mana mereka sudah menikmati kasih setia Tuhan. Kita melihat bersama-sama dalam ayat 4 dan ayatnya yang ke-9. Dikatakan ada orang-orang yang menggembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Puji Tuhan. Jadi di dalam ayat 4 sampai 9 ini kisah pemulangan umat Israel dikisahkan atau digambarkan seperti perjalanan umat Israel ketika mereka berjalan di padang gurun ya, yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu, ketika mereka melewati padang gurun, mereka memberontak kepada pemimpin mereka. Mereka menantang Allah dengan menyembah kepada ilah-ilah lain ya, membuat Allah sakit hati dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka sering kali mengeluh kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, bangsa Israel dapat menikmati ya, dapat memasuki tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Itu semua karena kasih setia Tuhan ya. Mereka memberontak, namun kasih setia Tuhanlah yang menuntun mereka mencapai tanah perjanjian itu. Betapa luar biasanya kasih setia Tuhan, meskipun umat Israel meninggalkan Tuhan, membuat Allah ya, menyakitkan hati Allah. Dan Allah mau meninggalkan mereka, tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan kembali menyatakan kasih setianya kepada mereka. Begitu dalamnya kasih setia Tuhan kepada umat-umatnya. Dan kita melihat juga di dalam ayatnya yang ke-10 dan ayat 16 di sana
Berkata demikian ayat 10 sampai ayat 16, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannyalah pintu-pintu tembaga dan dihancurkannyalah palang-palang pintu besi. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya kita melihat kasih setia Allah yang kedua dinyatakan kepada bangsa Israel, yaitu ketika penawanan di Babel digambarkan sebagai hukuman Allah ya kepada bangsa Israel yang memenjarakan mereka karena dosa, karena pemberontakan, karena ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah. Kembali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kasih setia Tuhan ya, mereka dibebaskan dari penderitaan yang mereka alami. Semua itu terjadi karena kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya, berulang-ulang kali bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, dan dikatakan seperti mereka berada di suatu penjara yang membelenggu mereka. Tetapi Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan ketika mereka berada di Babel. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita menjadi seorang budak yang dipekerjakan dengan kerja rodi, kerja paksa ya, tentu menderita. Dan dilukiskan, digambarkan dari ayat yang ke-10 sampai ayat 16 ini seperti orang yang terbelenggu di dalam penjara. Dalam ayat 16 dikatakan tadi, seperti dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang besi. Ya, pembebasan yang Tuhan lakukan membuat mereka merasa lega, membuat mereka damai sejahtera, membuat mereka menikmati sukacita yang luar biasa itu. Semua itu bukan karena kebaikan, bukan karena ketaatan bangsa Israel. Ya, memang ketika bangsa Israel itu mengalami penindasan di Babel, ketika mereka menderita, firman Tuhan menjelaskan mereka berseru meminta pertolongan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Dan Allah yang begitu luar biasa baiknya, ya kasih setianya, panjang sabar Allah nyatakan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Mereka dibebaskan dari belenggu, ya mereka mengalami kasih setia Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah kita Allah yang sabar, penuh dengan belas kasihan. Terpujilah Tuhan. Kita melihat dalam ayat selanjutnya, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara lantang juga ya diungkapkan bahwa penderitaan yang mereka alami adalah akibat atau ulah kebodohan dari bangsa Israel. Kita dapat melihat tadi dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Mereka mengalami penderitaan itu karena kebodohan mereka ya. Mereka mengalami penderitaan sakit penyakit itu karena kelemahan mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu kembali, karena kasih setia Tuhan mereka dipulihkan. Puji Tuhan.
Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Hari-hari yang kita dapat lewati, kita lalui, itu hanya karena kemurahan, hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan kita semua. Oleh karena itu, mari di setiap langkah hidup kita, kita mau mengucap syukur, mau berterima kasih kepada Tuhan. Sama kehidupan kita dengan bangsa Israel ya. Kita dapat, Bapak Ibu, tidak ada alasan lain untuk kita tidak memuliakan nama Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan ya, dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan, dengan pemberontakan kita, dengan kebodohan kita di hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kita hari demi hari. Walaupun kita seperti bangsa Israel yang kadang-kadang melupakan Tuhan dan tidak taat, tetapi Bapak Ibu, kita layak untuk ditolong. Itu karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Syukur kita kepada Tuhan harus kita lakukan dengan komitmen yang kita bangun di dalam pribadi, kita lepas pribadi. Syukur yang seperti apa? Bapak Ibu, mari kita mau terus ya lebih setia kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi dan lebih taat kepada Tuhan dan lebih berserah kepada Tuhan, karena Allah yang memiliki kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita berkata, Tuhan, kami mau memberikan pujian kami untuk membalas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu tidak cukup untuk membalas semua kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu sebagai wujud ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang dapat kita perbuat, kita lakukan untuk membalas semua kebaikan dan kasih setia kita di hadapan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau hidup ya, memiliki komitmen untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih taat lagi kepada Tuhan dan lebih berserah kepada Tuhan. Karena hanya belas kasihan Tuhan kita ada dan menikmati setiap pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua itu karena belas kasihan Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berkomitmen untuk kami lebih setia kepada Engkau, lebih mengasihi Engkau dan lebih mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya setiap langkah kami penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin.